maka yang jadi reaktan adalah ES. Maka untuk K-1 reaktannya ES. Sementara ES itu juga bisa menjadi produk gitu ya. Dalam hal ini kan reaktannya juga ES. Maka K2 dikalikan ES. Ini adalah laju reaksi sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ya, silakan. Ya, untuk yang persamaan nomor 1 itu kan diturunkan itu perubahan terhadap P punya. Itu kan kalau di reaksinya kan ada P dan E. Ya. Yang E-nya kok kenapa kan dihitung, Bu? Nah, sama aja kalau misalnya kita misalnya DE gitu ya. Ini kan kita melihat cuma pada satu aspek DE gitu. DE-nya juga sama kayak ini juga. Coba kalau misalnya kita lihat di nih. Itu kita cuma melihat dari satu aja. Ya enggak? Oh iya, Bu. Aku paham, Bu. Oke. Jadi kalau ditulis ya DE ya sama dengan K2 dikali konsentrasi ES sama gitu. Bukan nggak dihitung, tapi kita cuma melihat persamaan V sebagai pertambahan dari P yang terbentuk. Kalau yang ini, itu kita melihat V sebagai perubahan ES. Nah, masalahnya ES itu kan dia bisa ke arah sini, terus kemudian bisa dari sini, terus kemudian, tapi dia juga bisa kembali ke menjadi ES gitu. Makanya dia ada 3. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, yang lain? Oke, masih oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana caranya Michaelis dan Menten itu menurunkan persamaan sehingga bisa mewakili grafik ini. Gitu ya. Untuk menyederhanakan persamaan Michaelis-Menten itu kita harus membuat asumsi bahwa persamaan Michaelis-Menten itu hanya berlaku pada keadaan steady state. Steady state itu adalah keadaan di mana saya hapus ya. Steady state itu adalah keadaan di mana ES ini jumlahnya tetap. Sehingga kan tadi kan ES itu kan dia bisa berkurang karena dia berubah menjadi produk dan enzim, atau dia bisa terurai lagi menjadi enzim dan substrat. Jadi ES bisa berkurang dengan 2 cara ya, antara reaksi ke sini sama reaksi yang ke sini. Kemudian ES itu jumlahnya bisa bertambah ketika reaksi ini terjadi, ketika enzim dan substrat membentuk kompleks. Paham ya? Kalau misalnya tidak berubah, maka laju pembentukan ES itu sama dengan laju penguraian ES. Coba kalau kalian lihat persamaan ini. Masih ada yang belum paham nggak persamaan ini kenapa kok jadi kayak gini? Masih paham ya? Paham, Bu. Gimana? Masih paham, Bu. Oke, masih paham ya? Oke.
Nah, Saya masih belum paham, Bu. Yang kok bisa ditambah itu bagaimana tadi, Bu? oke. Jadi untuk Michaelis Menten itu menurunkan persamaannya. Michaelis Menten itu nama orang ya, yang menurunkan persamaan ini. Jadi mereka itu membuat asumsi gitu. Ketika menurunkan persamaan ini itu mereka membuat asumsi keadaannya harus steady state. Steady state itu adalah keadaan di mana kompleks enzim substrat itu jumlahnya tidak berkurang, tidak berubah. Sorry. Jadi keadaan steady state itu adalah keadaan di mana kompleks enzim substrat atau ES itu tidak berubah. Jadi dia tidak berkurang maupun tidak bertambah. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dari persamaan enzimatis, persamaan enzimatis kan yang ini ya, tadi yang di atas ini ya. Ini ya. Itu kan kompleks enzim substrat itu dia bisa berubah dengan 3 cara. Dia bisa bertambah ketika reaksi ini, yang reaksi K1 ini, itu terjadi. Jadi ketika enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat, maka kompleks enzim substrat bertambah. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke, tapi enzim substrat itu juga jumlahnya bisa berkurang. Berkurangnya ada 2 cara. Jadi, yang pertama adalah enzim substrat berkurang dengan membentuk sebuah produk. Kemudian lepas dari enzim gitu ya. Nah, ada juga cara supaya enzim substrat ini berubah atau berkurang adalah dengan cara dia terurai kembali menjadi enzim dan substrat. Oke, kalau misalnya dia dikatakan dalam keadaan steady state, di mana konsentrasi ES itu tidak berubah, tidak berkurang maupun bertambah, gitu ya, maka kecepatan ES berkurang itu harus sama dengan ES bertambah, gitu kan? Jadi 0 gitu kalau kita jumlahkan, benar nggak? Iya, ya, Bu, paham, Bu. Nah, paham ya? Nah, untuk yang sebelah kiri, itu adalah laju pembentukan ES. Dari mana? Dari enzim dan substrat yang terus membentuk kompleks. Sementara yang sebelah kanan itu adalah laju penguraian ES, baik menjadi produk, dalam hal ini adalah diwakili oleh K2, betul ya, maupun dia kembali menjadi enzim dan substrat, dalam hal ini dia diwakili oleh K-1. Oke, sampai sini paham untuk persamaan yang ini? Paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, paham ya? Nah, bentar saya hapus dulu ya. Oke, terus kemudian persamaan ini itu kita rearrangement gitu ya, kita tata ulang menjadi persamaan ini, di mana dalam hal ini E itu dijadikan ini. Kenapa kok jadinya kayak gini? E dengan ada anotasinya T itu adalah E total. Jadi jumlah enzim yang ada dalam tabung reaksi tersebut. Nah, enzim dalam tabung reaksi tersebut itu kan bisa menjadi dua keadaan ya. Pertama adalah enzim tersebut tidak mengikat terhadap substrat atau dia sendiri, berdiri sendiri, atau enzim tersebut dia sedang berinteraksi dengan substrat. Jadi kalau kita tuliskan E total gitu ya, konsentrasi E, jumlah semua konsentrasi enzim dalam tabung reaksi itu adalah sama dengan konsentrasi E atau konsentrasi enzim yang tidak berikatan dengan substrat ditambahkan dengan konsentrasi ES, yaitu enzim yang
dia sedang